Kau biar betul kita orang Malaysia berbau beras. Kita padi berlambat-lambat lah weh. Orang ini. Halo. Beras tempatan hilang. Ini solusinya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel ini. Ya, fenomena joget wadidau saat ini tidak hanya berkembang di Indonesia, namun sudah mulai menjalar ke negara tetangga. Warganet negara sebelah sebelumnya kerap menyinyir Indonesia dengan ragam narasinya, ketika joget wadidau ini viral dengan kalimat yang menjadi jargonnya, beras habis live solusinya. Hal tersebut yang dijadikan bahan bagi warganet dari tipe tertentu, untuk mengulik Indonesia. Beras habis, live solusinya. Kerja joget. Semakin hari semakin kerap kita nampak orang-orang Indonesia buat live sambil minta gift, minta donation, lepas tu diorang menari. Dan makin lama makin ramai tau. Bukan seorang dua, bukan satu kumpulan, dua kumpulan. Aku tak tahulah berapa puluh kumpulan yang ada yang buat live untuk minta donation ni. Tapi kalau korang nak tahu, lagi-lagi orang Malaysia sebenarnya ada dark story di sebalik diorang menari ni. Di sebalik orang-orang kampung ni ada cerita sedih sebenarnya. Sebab kalau korang perasan, bila korang masuk ke dalam live diorang ni, diorang menari kan. Tapi kalau korang perasan, yang belah-belah belakang pun menari juga. Kumpulan yang lain, handphone yang lain, belah kiri pun ada, belah kanan pun ada. Macam satu kampung menari live sambil meminta duit ni. Sebenarnya ramai daripada diorang ni kerja petani dan diorang ni underpaid. Gaji diorang sangat-sangat sikit, sangat-sangat ciput guys. Memang betul-betul menyedihkan. Antara info yang aku dapat lepas aku research, aku tengok diorang dapat lebih kurang RM15,000 satu hari. Kau nak tahu tak berapa banyak tu? Lebih kurang RM4 ke RM5 satu hari guys. Guys, dekat Malaysia ni RM5 sejam pun tak dapat tahu. RM5 sejam tu memang kira engkau ni bos paling dujana lah. Sekarang pun paling minimum RM10 sejam. Tapi dekat Indonesia boleh dapat RM5 sehari sahaja. Sebulan diorang dapat 100 lebih sahaja ataupun beratus-ratus ringgit sahaja. Itu kisah sedih orang Indonesia. Jadi diorang ni memang dah tak ada cara lain, memang kena buat benda-benda macam ni lah. Wadidau live sambil mengharapkan orang-orang kaya, orang-orang dermawan untuk donate gift dekat diorang. Setiap kali diorang dapat donat, diorang akan menari. Donat ni sebenarnya RM2 je. RM2 ni nak kongsi berapa orang tu? Cuba korang kira. Berapa orang? Okay? Berapa banyaklah sangat diorang dapat sambil buat live ni. Sebab diorang kongsi ramai-ramai kan. Tapi diorang ni memang dah tak ada jalan lain. Sebab itulah kalau yang nampak diorang menari ni, kita sebenarnya tak boleh nak komen, tak payahlah menari, pergi cari kerja lah. Kerja pun tak ada weh. Kerja pun underpaid, kerja pun bayaran tak setimpal, diorang dah tak ada solusi yang lain. Maka solusi untuk orang-orang Indonesia, joget. Nah, dalam benak mereka hal tersebut adalah fakta, bahwa Indonesia beras habis. Namun sebenarnya kalimat beras habis live solusinya, adalah kalimat yang dijadikan sebagai jargon untuk menarik minat penonton. Dan ada juga kalimat-kalimat lain yang diungkapkan oleh para TikTokers, pada konten-konten live mereka, untuk mengajak penonton dan ikut berpartisipasi dalam live streaming mereka dengan memberi hadiah kepada TikTokers. Sehingga ada yang mengatakan itu adalah tindakan mengemis. Namun semuanya kembali kepada cara pandang seseorang, karena ia bersifat subjektif. Akan tetapi dalam perkembangan, joget wadidau secara live ini mulai berkembang di Malaysia. Sehingga ada warganetnya yang mengatakan hal tersebut memalukan bagi negaranya. RM2. Kakak Erik, joget Kakak Erik. Wow. Bos, beras habis. Apa solusinya? Joget yuk. Beras habis, live solusinya. Rasa cukup untuk diorang punya ni. Terjumpa lagi. Alright. Last. Janganlah adik.
Alahai aku ingatkan penyakit ni cuma dekat negara Konoha je, rupanya kat Malaysia pun dah berjangkit. Aduh menjangkit pula. Beras tempatan hanyut di bawah arus banjir. Dah berjangkit dengan Konoha. Malu kita telah dijangkiti oleh Konoha. Hanya untuk memalukan negeri kita sahaja. Dulu kita kata jiran, sekarang pun kita dah sama. Beras tempatan tiada, beras importun naik harga, akhirnya kita pun sama seperti mereka, wadidaf. Wadidaf dari Konoha dah sampai Malaysia. Orang Malaysia tak sempat buat macam ni, banyak kerjaan yang nak diselesaikan. Wadidaf cara Malaysia. Wadidaf minta sedekah 2025. Jangan ikut Konoha bang, please. Orang Malaysia jangan wadidaf, buruk benar kelihatan. Kita katai jiran, orang kita pun dah mengemis kat TikTok. Malu dah kita, dah ada pengemis wadidaf live kat TikTok. Nah, dari beberapa komentar warganet sebelah, yang merasa malu dengan tindakan warga di negaranya yang mulai mencari gift dari live di TikTok, ibarat kata pepatah apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Karena sesuatu yang viral di suatu negara, bisa saja berkembang di negara lain. Hal ini ibarat virus yang dapat menjangkit dari satu orang ke orang lain. Namun di sisi lain, soal tindakan yang dilakukan saat live di TikTok dengan berjoget, baik itu joget wadidau ataupun jenis joget yang lainnya, hingga ada yang mengatakan tindakan yang tidak terpuji seperti sedang mengemis hadiah dari orang lain, hal itu sebagaimana yang kami katakan di awal. Semuanya tergantung dari sudut pandang. Ada orang yang mendukung dengan memberikan hadiah gift karena merasa terhibur, ataupun juga ia ikut berjoget ria sembari berolahraga. Kemudian ada juga orang yang tidak mendukung, dan memiliki pandangan berbeda dari aksi joget wadidau, yang mungkin bisa saja mereka akan lewatkan. Masing-masing memiliki alasan tersendiri, dan hal itu bersifat subjektif. Kita tidak bisa memaksa dan menilai secara sepihak dari suatu tayangan. Namun dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, banyak cara kreatif yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menambah penghasilan, selama tidak melanggar aturan dan mengusik orang lain. Dan kini joget wadidau mulai merambah ke sebelah. Warganet tetangga yang sebelumnya mengulik Indonesia dengan joget wadidau, sekarang mereka mulai malu sendiri. Mereka yang telan-telan bulat-bulat, dan percaya dengan jargon beras habis live solusinya, di situ pun bisa dinilai sebagai pemikiran yang salah kaprah. Mungkin karena tingkat IQ-nya overdosis, hingga meluber kemana-mana. Bagi mereka itu pekerjaan seperti mengemis pada orang lain dan tak bermanfaat. Tapi banyak orang yang sudah memperoleh penghasilan tambahan dari live, meskipun dengan aksi joget-joget. Sehingga hal ini pun sudah mulai diikuti oleh warga negara sebelah. Dan sekarang mereka mulai malu sendiri, dengan aksi-aksi dari sebagian warganya, yang mulai ikut-ikutan joget wadidau. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.